Ada 6 buku tentang bisnis yang kita rangkum dalam 1 jam. Semoga bisa menjadi referensi Anda untuk membeli dan membacanya. Buku bisnis yang akan kita bahas adalah 1 Zero to One, 2 Rich Dad Poor Dad, 3 The Art of Clear Thinking, 4 The Psychology of Selling, 5 Start with Why, 6 Millennials Kill Everything. Buku Zero to One yang ditulis oleh Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan salah satu pendiri PayPal. Buku ini adalah panduan penting bagi para pengusaha dan pebisnis yang ingin membangun perusahaan startup yang sukses. Buku ini berisi pemikiran dan wawasan mendalam dari Thiel tentang bagaimana menciptakan terobosan nyata dan membangun bisnis yang revolusioner. Dalam buku ini, Thiel menekankan pentingnya inovasi dan pemikiran yang berbeda dalam membangun perusahaan. Ia menyoroti pentingnya menciptakan sesuatu yang unik dan berbeda dari yang ada, daripada hanya menjadi pesaing dalam pasar yang sudah ada. Thiel mengajarkan bahwa menciptakan nilai baru adalah kunci kesuksesan bisnis, dan ia menggambarkan pendekatan ini sebagai perjalanan dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu dari awal. Buku ini juga membahas pentingnya monopoli kecil dalam bisnis. Thiel menekankan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya mencoba bersaing dengan pesaing yang ada, tetapi berusaha membangun keunggulan kompetitif yang kuat dan menjadi monopoli di pasar tertentu. Ia menyebutnya sebagai monopoli berharga, di mana perusahaan memiliki kendali penuh atas pasar dan dapat menentukan aturan permainan. Selain itu, Thiel membahas topik-topik lain seperti nilai teknologi, pertumbuhan yang berkelanjutan, manajemen sumber daya manusia, dan peran penting kemitraan dalam membangun bisnis yang sukses. Buku ini juga berisi banyak studi kasus nyata dan contoh sukses dari perusahaan-perusahaan startup terkenal seperti Google, Facebook, dan PayPal, dengan gaya tulisan yang jelas dan tajam. Peter Thiel mengajak kita untuk berpikir di luar kotak, menciptakan hal-hal baru, dan membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Buku Zero to One adalah sumber inspirasi dan wawasan yang tak ternilai bagi siapapun yang ingin memulai bisnis baru atau mengembangkan potensi bisnis yang ada. Rangkuman buku ini yaitu 1. Inovasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Kita perlu berpikir kreatif dan menciptakan produk atau layanan yang benar-benar baru untuk mengisi celah di pasar yang belum terpenuhi. 2. Memiliki visi jangka panjang sangat penting untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Kita harus memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan jangka panjang kita dan berkomitmen untuk mencapainya. 3. Memiliki fokus yang kuat pada menciptakan nilai yang unik adalah kunci untuk membedakan diri dari pesaing. Kita harus menemukan keunikan kita sendiri dan memanfaatkannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. 4. Membangun tim yang solid dan memiliki kemampuan yang komplementer adalah penting. Kita perlu mencari orang-orang yang berbakat dan memiliki keahlian yang berbeda untuk membantu kita mencapai tujuan bisnis kita. 5. Menemukan pasar yang tepat dan memahami kebutuhan pelanggan adalah langkah penting dalam membangun bisnis yang sukses. Kita perlu melakukan riset pasar yang baik dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. 6. Mengambil risiko yang terukur merupakan bagian dari proses dalam membangun sebuah bisnis baru. Kita harus berani mencoba hal-hal baru dan bersiap menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. 7. Memprioritaskan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Kita perlu mendengarkan umpan balik pelanggan dan terus memperbaiki produk atau layanan kita sesuai dengan kebutuhan mereka. 8. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar adalah kunci untuk tetap relevan dan sukses dalam bisnis. Kita perlu menjadi responsif terhadap tren dan perubahan yang terjadi di sekitar kita. 9. Memiliki pemimpin yang kuat dan inspiratif adalah kunci untuk menggerakkan tim dan mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi dan membimbing anggota timnya untuk mencapai kesuksesan. 10. Memahami pentingnya membangun merek yang kuat dan mengkomunikasikan nilai-nilai yang unik adalah kunci untuk membedakan diri di pasar yang ramai. Kita perlu memikirkan bagaimana merek kita akan dilihat oleh pelanggan dan bagaimana kita dapat memberikan pengalaman yang berbeda. 11. Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan mitra bisnis adalah penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Kita perlu bekerja sama dengan mitra untuk menciptakan kesinergian dan saling menguntungkan. 12. Memanfaatkan teknologi dengan cerdas adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan meningkatkan operasional bisnis kita.
Kita perlu memahami teknologi yang relevan dengan bisnis kita dan menggunakan alat-alat yang tepat untuk mendukung pertumbuhan kita. 13. Menjaga fokus pada tujuan utama kita adalah penting dalam menghadapi gangguan dan tantangan di sepanjang perjalanan bisnis kita. Kita perlu terus mengingatkan diri kita sendiri tentang visi jangka panjang kita dan tetap konsisten dalam tindakan kita. 14. Memiliki strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk memperluas jangkauan bisnis kita. Kita perlu memikirkan cara untuk menjangkau target pasar kita dan mengkomunikasikan nilai-nilai kita dengan jelas kepada mereka. 15. Memiliki keberanian untuk mengubah dan beradaptasi dengan cepat adalah penting dalam dunia bisnis yang selalu berubah. Kita perlu terbuka terhadap perubahan dan siap untuk mengubah strategi kita jika diperlukan. Rich Dad Poor Dad. Rangkuman buku Rich Dad Poor Dad, apa yang membedakan orang tua kaya dengan orang tua dari kalangan miskin dan menengah. Menurut Robert T. Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, salah satu perbedaannya adalah cara mereka mengajari anak-anaknya dalam pengelolaan finansial. Rich Dad Poor Dad merupakan buku yang ditulis oleh Robert Toru Kiyosaki, seorang pebisnis asal Amerika Serikat. Buku ini pada dasarnya menjelaskan perbedaan pola pikir antara kalangan bawah, menengah, dan atas. Dalam bukunya, Kiyosaki membawa dua sosok saling kontras yang memengaruhi dirinya, yaitu ayah temannya, Rich Dad, dan ayahnya sendiri, Poor Dad. Dalam rangkuman buku Rich Dad Poor Dad berikut ini, kamu pun bisa mengintip beberapa tips finansial yang bermanfaat untuk kaula muda. Yuk, simak baik-baik. 1. Berani mengubah pola pikir pekerjaan. Jika kamu melakukan bedah buku Rich Dad Poor Dad, hal penting yang akan kamu temukan pertama kali adalah mengubah pola pikir. Mereka yang selalu berpikir negatif terhadap pekerjaan atau penghasilan yang didapatkannya akan kesulitan untuk mengeksplorasi berbagai potensi yang sebenarnya mudah ditemukan. Oleh karena itu, poin pertama untuk mencapai kemandirian finansial adalah berani mengubah pola pikir semacam itu menjadi pola pikir baru yang berfokus pada skala usaha dan investasi untuk diri sendiri. 2. Cari pengalaman yang membuatmu lebih pintar. Hal selanjutnya yang akan kamu dapatkan dari rangkuman buku ini adalah motivasi untuk mencari pengalaman baru, terutama pengalaman-pengalaman yang bisa membuatmu lebih pintar. Kiyosaki menjelaskan, jika pengalaman tersebut hanya bisa diperoleh oleh mereka yang berani mengambil risiko dan mampu menghilangkan perasaan takut gagal. Lebih lanjut, sang penulis juga menekankan, jika orang yang melakukannya harus selalu peka dalam memetik pelajaran dari manapun dan siapapun, bahkan ketika pengalaman mereka tidak sesuai harapan. 3. Tingkatkan literasi finansial. Poin penting lainnya yang terdapat dalam rangkuman buku Rich Dad Poor Dad adalah literasi finansial. Bahkan, Robert T. Kiyosaki percaya bahwa keterampilan tersebut merupakan bagian paling penting yang bisa membantu siapapun untuk membangun fondasi bisnis yang kuat. Literasi finansial yang dimiliki seseorang akan membuatnya belajar mengatasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan risiko keuangan. Sebaliknya, tanpa kemampuan yang mumpuni, berapapun uang yang dimiliki orang itu tidak akan menghasilkan keuntungan yang berarti. Sebab untuk bisa mengelola keuangan, bukan cuma keterampilan yang dapat diandalkan, tetapi juga kecerdasan finansial. Kecerdasan ini mencakup hal-hal seputar keuangan, seperti akuntansi dan investasi. Sebagai awalan, tidak hanya membaca buku Rich Dad Poor Dad secara menyeluruh, kamu juga harus belajar pengelolaan finansial dari sumber-sumber lain. Misalnya, seminar, kursus, atau media-media digital seperti video, blog, dan podcast. 4. Buatlah uang bekerja. Selanjutnya yang perlu kamu pelajari dari rangkuman buku ini adalah konsep uang yang bekerja untukmu, bukan dirimu yang harus bekerja untuk uang. Orang yang miskin akan tetap miskin jika membelanjakan semua uangnya. Orang menengah pun tidak akan mampu menambah pendapatan jika hanya menyimpan uangnya begitu saja. Namun, seseorang yang memiliki pola pikir seperti orang kaya bisa menambah penghasilannya dengan membuat uang bekerja. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan membeli saham, merintis bisnis, atau melakukan investasi properti. 5. Fokus pada target finansial pribadi. Dalam bedah buku Rich Dad Poor Dad juga akan ditemukan nasihat yang memintamu untuk fokus pada target finansial pribadi tanpa peduli dengan kondisi finansial orang lain. Kiyosaki berpendapat bahwa orang yang fokus terhadap kondisi keuangannya sendiri dianggap sudah berhasil mencapai langkah pertama untuk merasakan kebebasan finansial. Langkah selanjutnya,
kamu harus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan. Caranya beragam, mulai dari menjalankan metode baru yang bisa memberikan penghasilan tambahan, hingga mencari kesempatan untuk bisa menyimpan aset yang signifikan. 6. Pahami sistem perpajakan. Yang jarang dibahas dalam rangkuman buku tentang perencanaan finansial adalah pemahaman mengenai sistem perpajakan, padahal, seperti yang dipercayai oleh Kiyosaki, memahami sistem perpajakan di daerah tempatmu tinggal akan memberikan banyak keuntungan dalam mengelola keuangan. Pajak itu diambil dari beberapa persen harta seseorang. Untuk meminimalkannya, investasikan kekayaanmu lewat perlindungan perusahaan. Dengan cara ini, potongan pajak tidak akan sebesar ketika kamu berinvestasi atas nama sendiri. Selanjutnya, pelajarilah celah-celah dari sistem pajak, semisal, negara memberlakukan pajak terhadap penghasilan yang melebihi batas PTKP pendapatan tidak kena pajak. Supaya tidak pengambilan pajak lebih sedikit, alihkan penghasilan itu ke deposito. Deposito sudah dipotong pajak final, sehingga penghasilan yang masuk ke sana tidak akan dikenakan PPh pajak penghasilan. Jika sudah memahami bagaimana aturan pajak bekerja, kamu dapat membelanjakan atau menginvestasikan uang dengan lebih bijak sebelum uang tersebut masuk ke dalam nominal wajib pajak. Pemahaman tentang hukum perpajakan juga bisa menguntungkanmu jika ingin menambah profit lewat investasi saham dan sebagainya. 7. Lakukan investasi dengan berbagai cara. Mereka yang baru menyimak rangkuman buku Rich Dad, Poor Dad atau sudah hatam membaca bukunya, tentu menyadari jika sang penulis selalu menyarankan pembacanya untuk investasi. Kata investasi yang diulang lebih dari satu kali menandakan jika aktivitas ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, tahukah kamu cara investasi yang tepat? Investasi itu seharusnya menghasilkan untung, bukan menghabiskan hartamu. Maka dari itu, rangkuman buku ini memberitahumu tentang perbedaan aset dan liabilitas. Kuncinya, berinvestasi dengan aset akan membuatmu memperoleh uang, sedangkan menginvestasikan liabilitas akan mengeluarkan uangmu. Kemudian investasi juga bukan hanya berupa uang atau aset. Investasi yang bisa kamu lakukan untuk mencapai kebebasan finansial juga dapat berupa meluaskan networking atau jaringan kenalan bersama orang-orang yang mengerti betul tentang pengelolaan keuangan. 8. Pelajari keterampilan manajemen. Nasihat selanjutnya yang bisa didapat dari rangkuman buku ini berhubungan dengan keterampilan manajemen atau manajerial. Dikatakan Kiyosaki, keterampilan tersebut dibutuhkan oleh setiap orang yang mencari cara untuk bisa mandiri secara finansial. Kemampuan manajemen ini tidak hanya wajib dimiliki oleh mereka yang berprofesi sebagai seorang manajer, tetapi juga oleh perseorangan. Setidaknya, kamu harus menguasai keterampilan manajemen cash flow keuangan pribadi, manajemen sistem finansial, dan manajemen komunikasi yang meliputi kemampuan menulis, berbicara, serta bernegosiasi. 9. Jangan lepas kendali. Tips berikutnya dari rangkuman buku karya Robert T. Kiyosaki ini adalah sebuah pengingat dari sang penulis, agar siapapun yang membaca bukunya tidak lepas kendali. Setiap langkah yang kamu ikuti dan lakukan harus tetap terkontrol dengan stabil. Selain itu, kamu pun harus selalu berusaha untuk bisa memisahkan emosi dan ambisi yang berlebih dari kehidupan bisnis yang dilakukan sehari-hari. 10. Jangan serakah atau takut saat mengatur keuangan. Tips lain dalam rangkuman buku ini adalah menghindari ketakutan dan keserakahan dalam mengatur finansial. Dua perasaan tersebut bisa timbul dalam hati setiap orang, baik orang miskin maupun kaya. Serakah ialah ketika kamu ingin membeli barang-barang baru setelah mendapatkan uang. Sebaliknya, perasaan takut muncul saat tidak memiliki uang, berpikir kalau keadaan ini mengarahkanmu pada kehidupan yang tak layak. Keserakahan dan ketakutan bisa terjadi ketika kamu belum punya dasar pengelolaan keuangan yang baik. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pelajarilah tentang investasi, utang, dan risiko. Dengan memahami ketiga hal tersebut, kamu bisa terbantu untuk mengendalikan keuangan secara rasional, meskipun dihadapkan dengan rasa takut dan serakah. 11. Jangan mau terjebak rat race. Rangkuman buku ini mengajarkanmu untuk tidak terjebak dalam rat race, istilah untuk pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain dan tak berujung. Apakah kamu terjebak dalam rat race saat ini? Sudah lelah bekerja, tetapi gaji tidak sesuai dengan usaha yang telah dikerahkan? Atau pernah mendengar orang tua menasihatimu untuk pergi sekolah, belajar yang rajin, dan dapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi,
setelah lulus nanti. Sebenarnya, mengikuti rat race adalah pilihanmu. Jika memang lebih memilih gaji stagnan karena takut miskin atau menyalahi pedoman masyarakat, tidak masalah. Namun, ingat, pemilik perusahaanlah yang mendapatkan untung besar, bukan kamu. Jika ingin kaya raya, keluarlah dari rat race dan bergerak menuju perubahan. 12. Mulailah berbisnis. Rangkuman buku ini mengajakmu untuk mulai membangun bisnis sendiri. Pada dasarnya, menjadi karyawan memang jalur aman untuk mencukupi kebutuhanmu. Namun, untuk bisa kaya raya, kamu harus berani berbisnis. Banyak orang yang mengira bisnis dan profesi merupakan hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. Profesi dilakukan untuk menutupi biaya-biaya hidup, seperti kebutuhan rumah tangga dan tagihan. Sebaliknya, bisnis ialah perantara untuk mengembangkan asetmu. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi kaya, mulailah membangun bisnis sambil menjalankan profesimu. Misalnya, jika bekerja sebagai PNS, sisihkan sebagian gaji untuk ditabung, lalu membeli tanah atau rumah yang dekat dengan fasilitas publik. Setelah itu, ubah aset yang telah kamu beli menjadi indekos. Kemudian sewakan untuk memperoleh pemasukan bulanan. Oh, iya, perlu diingat, selama bisnismu belum bisa berdiri stabil, jangan langsung tinggalkan profesimu ya. Kalau kestabilan sudah tercapai, barulah kamu bisa bergantung pada bisnis untuk mendapatkan pemasukan bulanan. 13. Hindari sikap malas dan angkuh. Ahli finansial pun bisa miskin dengan sikap angkuh dan malas. Loh. Malas berarti menghindari hal-hal yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, bukannya menyelesaikan permasalahan di rumah, seseorang malah sibuk bekerja. Hal ini bisa mengarahkan pada perceraian yang berakibat mengeluarkan banyak biaya. Selain itu, janganlah angkuh. Sikap angkuh bisa dimanfaatkan oleh orang-orang licik untuk menghabiskan asetmu dan membuat mereka untung besar. Buku The Art of Clear Thinking. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, yang ditulis oleh Rolf Dobelli, pembaca akan dihadapkan pada berbagai jenis bias dan kesalahan berpikir yang seringkali kita lakukan tanpa disadari. Seorang penulis dan pemikir Swiss, menyajikan panduan yang menggugah dan menyegarkan tentang cara berpikir dengan lebih jernih dan rasional. Buku ini terdiri dari 99 bab pendek yang masing-masing membahas satu jenis bias atau kecenderungan berpikir yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Rolf Dobelli membuka jendela ke dalam pemikiran manusia yang cenderung terjebak dalam pola berpikir yang tidak efisien, serta menyajikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan bagaimana bias ini berdampak pada keputusan dan tindakan kita. Melalui bahasa yang jelas dan lugas, penulis mengajak kita untuk lebih mengenal dan menghindari jebakan-jebakan berpikir seperti efek pembenaran diri, pemikiran konfirmasi, atau kecenderungan berlebihan dalam mengandalkan keberuntungan. Buku ini memberikan wawasan tentang cara menyusun pemikiran yang lebih logis, objektif, dan akurat, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif pada hidup kita. The Art of Thinking Clearly tidak hanya merangkum berbagai bias berpikir, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi bias tersebut dan melatih diri untuk berpikir lebih rasional. Dalam buku ini, kita akan menemukan alat praktis dan sederhana untuk mengasah kemampuan berpikir kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, menghindari penilaian yang kurang akurat, dan memahami lebih baik tentang cara berinteraksi dengan informasi yang kita terima. Buku ini menjadi panduan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin menggali lebih dalam tentang proses berpikir, menghindari jebakan pikiran yang umum, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan rasional dalam setiap aspek kehidupan. The Art of Thinking Clearly mengajak pembaca untuk menerapkan logika dan kejernihan pikiran dalam pengambilan keputusan, sehingga kita dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dengan lebih baik. Rangkuman buku ini yaitu 1. Kita akan mendapatkan wawasan mendalam tentang berbagai bias dan kesalahan berpikir yang seringkali menghambat kemampuan kita untuk berpikir secara objektif dan rasional. Buku ini akan membantu kita mengenali pola berpikir yang biasa terjadi dalam diri kita dan menyadari bahwa kita juga rentan terhadap kesalahan berpikir ini. 2. Dengan memahami berbagai bias berpikir yang ada, kita dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam mengambil keputusan penting. Buku ini memberikan tips tentang bagaimana kita dapat mengatasi efek negatif dari bias berpikir ini dan meningkatkan kualitas keputusan kita. 3. Buku ini mengajak kita untuk lebih kritis terhadap informasi dan data yang kita terima.
Penulis menyoroti pentingnya melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi sebelum kita mengambil keputusan berdasarkan padanya. 4. Kita akan dipandu untuk menghindari pemikiran konfirmasi, yaitu kecenderungan kita untuk mencari informasi yang hanya membenarkan pandangan atau keyakinan yang sudah kita miliki. Buku ini mengajarkan tentang pentingnya mempertanyakan pandangan kita sendiri dan berusaha untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. 5. Buku ini memberikan wawasan tentang efek pembenaran diri yang dapat mempengaruhi keputusan kita. Kita akan diberikan tips tentang bagaimana mengakui kelemahan dan kesalahan kita, serta belajar dari pengalaman buruk untuk memperbaiki diri. 6. Penulis mengingatkan kita tentang bahaya berlebihan dalam mengandalkan keberuntungan atau nasib baik dalam kehidupan dan pengambilan keputusan. Buku ini memberikan tips tentang cara berpikir lebih realistis dan berbasis fakta dalam menyusun rencana dan strategi. 7. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya tidak terjebak dalam pemikiran hitam putih atau pola berpikir biner yang dapat menyederhanakan masalah dan mengabaikan kompleksitas situasi. Kita akan diberikan wawasan tentang cara berpikir lebih nuansa dan fleksibel dalam memahami isu-isu yang kompleks. 8. Kita akan dipandu untuk lebih memahami bahwa keputusan yang baik seringkali didasarkan pada pertimbangan matang dan analisis mendalam, bukan hanya berdasarkan perasaan atau intuisi semata. Buku ini mengajarkan tentang pentingnya menggunakan data dan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan. 9. Dalam buku ini, kita akan diberikan panduan tentang bagaimana menyusun argumen yang kuat dan logis dalam mendukung pandangan atau keputusan kita. Penulis memberikan tips tentang bagaimana menghindari retorika yang manipulatif dan lebih mengandalkan logika dalam berbicara dan berpikir. 10. Buku ini menyadari pentingnya mengenali bias-bias berpikir yang ada dalam diri kita dan di lingkungan sekitar kita. Kita akan diberikan wawasan tentang bagaimana bias berpikir dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain, sehingga kita dapat lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan mereka. The Psychology of Selling adalah buku yang disegani oleh profesional penjualan legendaris Brian Tracy. Buku ini berbagi ide, metode, strategi, dan teknik bagi para penjual untuk menjual lebih cepat dan lebih mudah dari sebelumnya. Buku ini wajib dibaca oleh para penjual dari semua bidang, dan kami memiliki ringkasan lengkapnya di sini. Buku panduan klasik, karya Brian Tracy, The Psychology of Selling, Increase Your Sales Faster and Faster Than You Ever Thought It Possible, ada dalam daftar bacaan wajib bagi setiap profesional penjualan. Kemungkinan besar bos Anda telah meminta Anda untuk membacanya, dan Anda harus membacanya. Namun, jika Anda memerlukan versi Cliff Notes, berikut ringkasan buku bacaan cepat yang berisi beberapa hal terpentingnya. Bab 1. Permainan penjualan batin. Tracy memulai bukunya dengan menjelaskan mengapa tenaga penjualan itu penting dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam 20% tenaga penjualan teratas dalam bisnis apapun. Dia menjelaskan, satu-satunya pencipta kekayaan sejati dalam masyarakat kita adalah bisnis, dan tenaga penjualan adalah orang yang paling penting dalam bisnis apapun. Tracy melanjutkan, tanpa penjualan, perusahaan terbesar dan tercanggih pun akan tutup. Jika hal itu tidak membuat Anda bersemangat untuk pergi ke kantor hari ini, saya tidak tahu apa yang akan membuat Anda bersemangat. Meskipun tim penjualan yang bersemangat sangat penting untuk meraih kesuksesan, tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi hebat. Aturan 80/20 merupakan hal yang membuka mata Tracy di awal karirnya. Ia tahu bahwa untuk masuk ke dalam 20% tenaga penjualan teratas, ia harus mematuhi konsep keunggulan yang unggul yang menyatakan perbedaan kecil dalam kemampuan dapat menghasilkan perbedaan besar dalam hasil. Ia percaya, jika tenaga penjual fokus untuk menjadi sedikit lebih baik di area penjualan utama, hal itu akan terakumulasi menjadi perbedaan pendapatan yang luar biasa. 7 area hasil utama, atau KRA, adalah pencarian, membangun hubungan, mengidentifikasi kebutuhan, mempersembahkan, menjawab keberatan, menutup penjualan, bintang mendapatkan penjualan kembali, dan referensi. Tracy juga percaya bahwa konsep diri seorang penjual penting untuk meraih kesuksesan. Konsep diri yang buruk dalam salah satu area utama ini berarti Anda akan menghindarinya, membuat kesalahan, dan merasa frustrasi. Jika Anda memiliki konsep diri yang positif tentang pencarian calon pembeli, menurut Tracy, hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda.
Setiap hari penuh dengan peluang, dan saluran Anda kemungkinan akan tetap penuh. Namun, jika Anda memiliki konsep diri yang buruk, Anda akan memandang prospek sebagai sesuatu yang menakutkan dan mencemaskan. Konsep diri juga memengaruhi penghasilan seorang penjual. Jika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang berpenghasilan $50.000 per tahun, Anda akan terus-menerus terlibat dalam perilaku yang membuat penghasilan Anda tetap $50.000, katanya. Bab 3. Mengapa orang membeli? Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dimotivasi oleh peningkatan. Kita membeli karena kita yakin hal itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, apakah Anda mengerti mengapa calon pembeli Anda membeli? Dan mengapa mereka akan lebih diuntungkan dengan memilih produk atau layanan Anda daripada produk atau layanan pesaing? Tracy menjelaskan bahwa berbagai tindakan memberikan orang-orang tingkat kepuasan yang berbeda. Calon pelanggan Anda ingin menerima sebanyak mungkin unit ini. Dengan setiap pembelian, mereka ingin menjadi lebih baik secara fisik, emosional, dan bahkan spiritual. Semakin banyak produk Anda dapat memuaskan calon pelanggan Anda, semakin besar pula insentif untuk membeli. Ia merekomendasikan untuk memanfaatkan beberapa area untuk membantu orang membuat keputusan dan menghindari beberapa area juga. Melakukan identifikasi nilai-nilai emosional prospek. Cari tahu apa yang dihargai oleh prospek Anda dan bagaimana cara menekankan bahwa produk layanan Anda menghormati nilai-nilai tersebut. Pertimbangkan bagaimana hal itu akan membuat orang lain merasa sebelum calon pembeli membeli. Mereka mempertimbangkan bagaimana manajer, kolega, dan klien mereka akan menanggapinya. Antisipasi hal ini dan ubah pendekatan penjualan Anda sesuai dengan itu. Jangan fokus pada harga dan kualitas. Ini bukanlah alasan untuk membeli. Jadi jangan menggunakannya sebagai alasan saat melakukan penjualan. Tracy mengatakan, dua alasan utama orang membeli atau tidak membeli adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan ketakutan akan kerugian. Calon pembeli ingin menambah lebih banyak hal dalam hidup mereka, seperti yang disebutkan di atas, atau takut melakukan kesalahan dalam membeli. Ia mengutip sebuah penelitian yang menunjukkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan memiliki kekuatan motivasi sebesar 1,0, sementara rasa takut kehilangan memiliki kekuatan motivasi negatif sebesar 2,5. Ini berarti orang-orang jauh lebih termotivasi oleh rasa takut akan kehilangan sesuatu karena tidak membeli. Jadi, manfaatkan emosi itu jika memungkinkan dan sesuai. Setiap prospek memiliki kebutuhan dasar manusia yang memotivasi mereka untuk membeli. Identifikasi kebutuhan apa yang dipenuhi oleh produk dan layanan Anda dan yakinkan prospek Anda bahwa produk layanan Anda akan memenuhi kebutuhan tersebut lebih baik daripada produk layanan lain yang ada di pasaran. Kebutuhan utama pelanggan adalah uang, keamanan, disukai, status dan prestis, kesehatan dan kebugaran, pujian dan pengakuan, kekuasaan, pengaruh dan popularitas, memimpin lapangan, cinta dan persahabatan, pertumbuhan pribadi, transformasi pribadi. Dengan meningkatkan keinginan membeli, mengurangi rasa takut kehilangan, dan menekankan manfaat utama, Anda akan menghasilkan lebih banyak penjualan dan memuaskan lebih banyak pelanggan. Bab 4. Penjualan kreatif. Tingkat kreativitas Anda, menurut Tracy, ditentukan oleh konsep diri Anda. Jadi, untuk meningkatkan kreativitas, yang perlu Anda lakukan hanyalah berlatih. Kreativitas yang Anda gunakan untuk mengatasi kemacetan adalah jenis kreativitas yang sama yang Anda perlukan untuk menangani kejutan dalam presentasi dan panggilan prospek. Masih butuh bantuan untuk merangsang kreativitas? Cobalah 3 taktik berikut. Memiliki tujuan yang jelas. Mengambil manfaat dari masalah yang mendesak. Ajukan pertanyaan yang terfokus. Berlatihlah berpikir kreatif saat mencari calon pembeli dan mengungkap motif pembelian. Bidang-bidang ini menguji kecerdasan dan daya pikir Anda. Jika Anda mampu menemukan apa yang benar-benar diinginkan calon pembeli, Anda akan mampu meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendapatkannya dengan membeli produk atau layanan Anda. Saat melakukan prospek, ajukan pertanyaan berikut. Apa 5-10 fitur paling menarik dari produk Anda? Kebutuhan spesifik apa dari calon pelanggan Anda yang dapat dipenuhi oleh produk Anda? Apa yang ditawarkan perusahaan Anda yang tidak ditawarkan perusahaan lain? Dan jika Anda ingin mengambil pendekatan yang lebih strategis dalam penjualan, fokuslah pada 4 area ini untuk bergabung dengan 10% peraih pendapatan teratas di bidang Anda.
Spesialisasi tentukan dengan tepat apa yang dilakukan produk Anda bagi pelanggan Anda, jadilah spesialis, bukan generalis. Diferensiasi di bidang apa produk Anda lebih baik daripada 90% barang atau jasa serupa di pasaran. Segmentasi pelanggan mana yang paling bisa memperoleh manfaat dari apa yang Anda lakukan, lebih baik daripada orang lain. Konsentrasi tetapkan prioritas yang jelas dan berkonsentrasilah sepenuhnya pada prospek yang hanya mewakili potensi terbaik sebagai pelanggan. Jika Anda menuangkan 250 ide setiap tahun, hal itu akan berdampak luar biasa pada hidup Anda. Anda akan menjadi salah satu tenaga penjualan paling kreatif dan sukses di bidang Anda. Bab 5. Mendapatkan lebih banyak janji temu. Bagian terpenting dari penjualan? Menghabiskan lebih banyak waktu dengan prospek yang lebih baik. Dan bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya saat Anda menemukan prospek ini? Patuhi beberapa aturan. Hentikan keasikan calon pelanggan saat Anda menelepon, katakan, "Saya butuh waktu 2 menit dari Anda, apakah ini saat yang tepat untuk bicara?" Baru setelah calon pelanggan mengonfirmasi bahwa mereka punya waktu, Anda dapat mulai mengajukan penawaran. Jual janji temu, bukan produk. Jangan pernah membicarakan produk atau harga melalui telepon kecuali Anda dapat menutup kesepakatan secara langsung. Pilih kata-kata Anda dengan hati-hati. Calon pelanggan Anda kemungkinan besar sedang membaca email Anda. Buat kalimat pembuka yang setara dengan batu bata yang masuk melalui jendela mereka. Buatlah kalimat yang berpusat pada manfaat tanpa menyebutkan produk dan layanan Anda secara langsung. Anda hanya punya waktu 30 detik untuk menarik perhatian calon pelanggan Anda. Selama waktu itu, calon pelanggan Anda memutuskan apakah akan mendengarkan Anda atau tidak. Jika Anda berhasil menghubungi mereka dan tanggapan mereka masih, "Saya tidak tertarik," itu mungkin berarti pertanyaan Anda tidak cukup kuat. Tracy menyarankan untuk mengatakan, "Tidak apa-apa, kebanyakan orang di industri Anda merasakan hal yang sama saat saya pertama kali menelepon. Sekarang mereka telah menjadi pelanggan terbaik kami, dan mereka merekomendasikan kami kepada teman-teman mereka." Calon pelanggan Anda akan langsung mulai memperhatikan dan Anda akan mendapatkan kesempatan kedua dalam bisnis mereka. Bab 6. Kekuatan sugesti. Kita semua sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur sugestif di sekitar kita. Seorang tenaga penjual yang tenang, percaya diri, dan santai adalah tenaga penjual yang hebat. Dengan mengendalikan lingkungan internal Anda, penampilan, suara, dan sikap Anda dapat terlihat setidaknya secara lahiriah seperti Anda adalah salah satu orang terbaik di bidang Anda. Berikut adalah beberapa cara lain yang direkomendasikan Tracy untuk memaksimalkan kekuatan persuasi Anda. Berpakaianlah untuk sukses. Latihlah presentasi Anda. Tingkatkan kantor Anda. Bekerja dari meja yang bersih. Gandakan produktivitas Anda. Penting juga untuk menciptakan kesan berharga pada calon pelanggan. Mulailah dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif. Dengan duduk tegak dan menghadap ke depan, berjabat tangan dengan kuat, dan meminimalkan kebisingan dan gangguan selama rapat, Anda akan memberi calon pelanggan lebih sedikit alasan untuk teralihkan. Bab 7. Melakukan penjualan. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Anda menentukan jalannya proses penjualan Anda selanjutnya, dan akhirnya, penjualan atau penolakan. Sebagian besar calon pembeli memiliki penolakan penjualan umum. Hal ini normal dan merupakan bentuk pembelaan diri. Daripada melawannya, pahamilah dan berusahalah untuk meruntuhkan hambatan calon pembeli Anda. Ada 2 cara untuk menghadapi penolakan penjualan secara efektif. Pendekatan penutupan ini membuat prospek setuju untuk membuat keputusan setelah Anda membuat presentasi, daripada membiarkan prospek berkata, "Coba saya pikirkan dulu," atau "Saya perlu membicarakannya," dan itu sudah berakhir. Jawab saja, "Tenang saja. Saya tidak sedang mencoba menjual apapun kepada Anda saat ini. Itu bukan tujuan kunjungan saya." Kemudian lanjutkan, "Yang saya minta adalah Anda melihat apa yang saya tunjukkan dengan pikiran terbuka. Tentukan apakah itu berlaku untuk situasi Anda. Dan beritahu saya di akhir percakapan kita, apakah produk ini masuk akal." Penutupan demonstrasi Anda dapat menggunakan teknik ini di awal percakapan penjualan. Buka dengan, "Saya dapat menunjukkan kepada Anda produk layanan terbaik di pasaran saat ini. Apakah Anda siap untuk menginvestasikan harga saat ini?" Fokus percakapan langsung beralih dari, "Apakah Anda mau mendengarkan saya?" menjadi, "Berapa banyak yang dapat Anda investasikan
Jika saya dapat memenuhi bagian saya dari tawar-menawar, penting juga untuk memahami berbagai tipe kepribadian pembeli. Tracy mengklaim ada 6 profil dasar pembeli yang apatis. Daripada mencoba mengubah pikiran pembeli ini, hemat waktu Anda dan beralihlah ke seseorang yang lebih mungkin membeli. Pembeli yang mengaktualisasikan diri, mereka tahu persis apa yang mereka inginkan. Manfaatkan sebaik-baiknya prospek unicorn ini, dan jangan coba membujuk mereka untuk melakukan sesuatu yang belum mereka inginkan. Pembeli analitis, pembeli ini mandiri dan berorientasi pada tugas. Pelan-pelan saja dan bersikaplah tepat terhadap prospek ini, mampu membuktikan di atas kertas semua yang Anda katakan, dan bersikaplah tepat dengan setiap manfaat untuk memudahkan mereka membeli. Pembeli yang relasional ini adalah pembeli yang berorientasi pada hubungan. Mereka tertarik pada profesi yang membantu dan ingin disukai untuk melakukan penjualan. Fokuslah pada pelanggan lain yang senang, bangun hubungan, dan jangan terburu-buru. Pengemudi pembeli ini langsung, tidak sabar, dan ringkas, langsung ke pokok permasalahan dengan pembeli ini, karena mereka sibuk dan penuh perhatian. Pembeli yang bersosialisasi jenis prospek ini berorientasi pada pencapaian. Begitu Anda mencapai kesepakatan, tuliskan di atas kertas dan segera berikan salinannya kepada mereka. Pahami tipe kepribadian pembeli Anda dan sesuaikan pendekatan Anda untuk penutupan yang lebih sukses. Seperti biasa, dengarkan dengan saksama. Berhenti sejenak sebelum menjawab. Ajukan pertanyaan untuk klarifikasi, parafrasekan dengan kata-kata Anda sendiri, dan gunakan pertanyaan terbuka. Bab 8. 10 kunci sukses dalam penjualan. Pada bab terakhir, Tracy membagikan 10 kunci sukses dalam penjualan. Lakukan apa yang kamu sukai. Putuskan dengan tepat apa yang Anda inginkan. Dukung tujuan Anda dengan kegigihan dan tekad. Berkomitmen untuk belajar seumur hidup. Gunakan waktumu dengan baik. Ikuti pemimpinnya. Karakter adalah segalanya. Buka kreativitas bawaan Anda. Praktikan aturan emas. Membayar harga kesuksesan. Bila Anda mengikuti kunci-kunci ini, masa depan Anda tidak terbatas, seperti kata Tracy. Saat ini, Anda memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik, melakukan lebih banyak hal, dan memiliki lebih banyak hal daripada yang pernah Anda miliki dalam hidup Anda. Ia melanjutkan, dengan menjadi sangat unggul dalam profesi pilihan Anda, yaitu penjualan, Anda dapat mencapai semua tujuan dan memenuhi semua impian Anda, jadi, tunggu apa lagi? Namun, jika Anda mengatur ulang termostat finansial Anda dapat menyesuaikan konsep diri Anda tentang harga diri dan nilai pekerjaan Anda. Dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, untuk menantang keyakinan yang membatasi diri Anda akan meningkatkan harga diri dan kinerja penjualan Anda. Orang-orang yang sukses mengendalikan dialog batin mereka, kata Tracy. Orang yang sukses memikirkan pikiran-pikiran yang sukses. Bab 2, tetapkan dan raih semua sasaran penjualan Anda. Apakah Anda berorientasi pada tujuan? Tracy berpendapat bahwa kualitas orientasi pada tujuan dikaitkan dengan tingkat keberhasilan Anda. Misalnya, seorang tenaga penjualan harus tahu persis berapa banyak yang ingin mereka hasilkan dalam setahun agar dapat memfokuskan kegiatan penjualan. Tenaga penjualan harus memiliki tujuan dalam bidang-bidang berikut. Sasaran pendapatan tahunan, berapa penghasilan yang ingin Anda peroleh dalam 12 bulan ke depan? Untuk menentukan sasaran ini, ambil tahun pendapatan tertinggi Anda sejauh ini dan tingkatkan angka tersebut sebesar 25-50%. Sasaran penjualan tahunan, berapa banyak yang harus Anda jual untuk mencapai sasaran pendapatan Anda. Sasaran bulanan dan mingguan, uraikan sasaran pendapatan dan penjualan bulanan Anda menjadi sasaran penjualan dan pendapatan mingguan. Target penjualan harian, jika target pendapatan tahunan Anda adalah $50.000, bagi angka tersebut dengan 52 untuk mendapatkan angka yang Anda perlukan untuk menghitung rata-rata per minggu dari sana. Mudah untuk membagi angka tersebut berdasarkan hari untuk mengetahui dengan tepat berapa yang perlu Anda hasilkan. Sasaran aktivitas, setelah mengetahui berapa banyak yang perlu Anda hasilkan setiap hari, Anda dapat menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Jika Anda mencatat angka-angka ini secara akurat untuk jangka waktu tertentu, Anda akan dapat memprediksi secara akurat aktivitas mana yang akan membuat Anda berhasil. Sasaran pribadi dan keluarga, tentukan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, dan Anda akan memperoleh motivasi yang tak terukur untuk berusaha lebih keras dan lebih cerdas.
Tracy menyarankan untuk menuliskan 100 tujuan yang ingin Anda capai di tahun-tahun mendatang. Dengan menuliskannya, Anda akan mulai memvisualisasikan diri Anda mencapainya. Tujuan-tujuan ini tidak harus besar. Jika Anda memvisualisasikan prospek menanggapi promosi Anda dengan cara yang positif dan antusias, Anda akan mendekati pertemuan dengan lebih bersemangat dan sikap yang sukses. Buku Start With Why karya Simon Sinek adalah sebuah panduan yang mengajarkan pentingnya memiliki pemahaman yang jelas tentang alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Sinek mengemukakan bahwa dalam dunia bisnis dan kepemimpinan, keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan atau bagaimana kita melakukannya, tetapi oleh pemahaman yang kuat tentang tujuan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan kita. Melalui berbagai contoh inspiratif dan penelitian yang mendalam, Sinek menggambarkan bahwa banyak organisasi dan pemimpin yang memulai dengan menjawab pertanyaan what atau how dalam komunikasi mereka, namun kurang fokus pada pertanyaan yang paling mendasar, yaitu why menurutnya. Pemahaman yang kuat tentang alasan mengapa kita melakukan sesuatu akan memotivasi dan mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif. Buku ini juga membahas pentingnya membangun budaya organisasi yang berlandaskan pada tujuan yang kuat dan nilai-nilai yang jelas. Sinek menyoroti peran kepemimpinan yang inspiratif dan autentik dalam menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi, kreatif, dan penuh keberhasilan. Dengan menggali dan memahami why kita sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi, buku ini memberikan wawasan dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk menginspirasi orang lain, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Melalui konsep Start With Why, kita diajak untuk merenungkan dan mengubah cara berpikir serta bertindak dalam mencapai tujuan mereka. Rangkuman buku ini yaitu 1. Memulai dengan mengapa. Buku ini mengajarkan bahwa memahami dan mengkomunikasikan tujuan yang kuat, nilai-nilai, dan motivasi yang mendasari tindakan kita adalah kunci keberhasilan dalam bisnis dan kepemimpinan. 2. Keberhasilan yang sejati. Adapun keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti kekayaan dan popularitas, tetapi oleh kepuasan pribadi yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan tujuan yang bermakna. 3. Golden Circle. Konsep lingkaran emas adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara 3 pertanyaan fundamental dalam komunikasi, yaitu why mengapa, how bagaimana, dan what apa. 4. Pengaruh pemimpin inspiratif. Buku ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang inspiratif dan autentik dalam mempengaruhi orang lain secara positif, memotivasi mereka, dan membangun budaya organisasi yang kuat. 5. Keberhasilan jangka panjang. Marilah melihat jauh ke depan dan berfokus pada tujuan jangka panjang, bukan hanya pada keuntungan segera. Dengan memulai dengan mengapa, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. 6. Zone of Safety. Konsep area aman mengacu pada lingkungan yang dibangun oleh pemimpin yang peduli dan mendukung, di mana karyawan merasa diterima, dihargai, dan diizinkan untuk berkontribusi secara maksimal. 7. Keunikan dan nilai pribadi. Buku ini mengingatkan kita untuk menghargai keunikan dan nilai-nilai pribadi kita, serta mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan integritas kita sendiri. 8. Keberhasilan kolaboratif. Pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dengan memulai dengan mengapa, kita dapat menginspirasi orang lain untuk bekerja bersama-sama menuju tujuan yang sama. 9. Law of Diffusion of Innovation. Konsep hukum penyebaran inovasi menjelaskan bagaimana ide atau gagasan baru menyebar melalui masyarakat, mulai dari para inovator hingga mayoritas orang. 10. Menyusun pernyataan mengapa yang kuat. Buku ini memberikan tips praktis tentang cara merumuskan pernyataan mengapa yang kuat, yang melibatkan komunikasi yang jelas, inspiratif, dan memotivasi. Pernyataan mengapa yang kuat akan membantu kita menginspirasi dan mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif. Millennial Skill Everything. Kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Biye Suhadi Farid Fatahila, Budi Triaditya, dan Amanda Rachmaniar. Millennial Skill Everything tahun 2019 merupakan sebuah buku yang menjelaskan peran besar para milenial terhadap keberlangsungan berbagai produk, layanan, dan industri yang ada di dunia saat ini di dalam buku ini.
Anda akan mempelajari berbagai hal yang terdisrupsi oleh kaum milenial karena perbedaan preferensi yang mereka miliki, serta kiat-kiat yang dapat Anda terapkan agar bisnis Anda tetap relevan dengan preferensi kaum milenial. Siapa penulis buku ini? Yasuo Hedi adalah penulis buku bestseller seperti Marketing to the Middle Class Muslim, 8 Wajah Kelas Menengah Indonesia, Global Chaser, dan The Duan Generation Challenges. Farid Fathahilar dan Budi Triaditya merupakan business analyst inventur, sedangkan Amanda Rajmaniar merupakan business executive inventur. Untuk siapa buku ini? Para pengusaha dan pebisnis yang ingin sukses dalam bisnisnya, para pemasar yang ingin sukses dalam memasarkan produknya, pelajar, mahasiswa dan siapapun yang tertarik dengan dunia bisnis dan pemasaran. Apa yang dibahas buku ini? Berbagai produk, industri dan layanan yang mulai terdisrupsi karena preferensi kaum milenial yang berbeda. Saat ini, dunia banyak diisi oleh kaum milenial seiring mulai menua dan meninggalnya generasi baby boomer dan generasi 10. Generasi milenial ini memiliki cara pandang dan perilaku yang berbeda dengan generasi sebelumnya, termasuk perilaku konsumsi. Perilaku konsumi mereka yang berbeda ini membuat banyak produk, layanan, dan industri mulai terancam, bahkan sudah mulai tenggelam. Dalam rangkuman pintar ini, Anda akan mempelajari beberapa jenis produk, layanan, industri, dan juga kebiasaan yang mulai tenggelam akibat preferensi kaum milenial, serta kiat-kiat yang dapat Anda terapkan agar bisnis Anda tetap relevan dengan kaum milenial. Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain. Hal-hal apa saja yang diubah milenial di tempat kerja? Kenapa milenial lebih suka berbagi dibandingkan memiliki? Apa saja kebiasaan generasi sebelumnya yang mulai hilang? Kenapa milenial tidak cakap dalam bersosialisasi dan bagaimana cara milenial menikmati hiburan? Milenial mengubah budaya di tempat kerja. Generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya adalah masalah fleksibilitas tempat dan waktu dalam bekerja. Bagi kaum milenial, bekerja bisa di mana saja dan kapan saja. Hal ini tidak akan mempengaruhi produktivitas mereka, bahkan hasil yang didapatkan bisa lebih baik dibandingkan bekerja dari jam 9:5 di kantor. Bagi pekerja milenial, fleksibilitas merupakan prioritas utama mereka, bahkan rela gajinya sedikit dikurangi asalkan dapat bekerja secara fleksibel. Saat ini, banyak perusahaan sudah mulai menerapkan waktu kerja fleksibel flexi-time bagi para karyawannya. Bagi kaum milenial, kantor tidak hanya berfungsi sebagai tempat bekerja, tetapi juga tempat bermain. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak monoton dan membosankan. Saat ini, banyak kantor mulai menerapkan desain yang kreatif, menyediakan permainan, dan membebaskan karyawannya mendengarkan musik ketika bekerja sesuai dengan karakter pekerja milenial. Selain masalah tempat dan waktu, para milenial juga mampu mengubah budaya berpakaian di kantor. Jika generasi sebelumnya lebih suka menggunakan pakaian formal yang cenderung monoton di kantor, tidak begitu halnya dengan para milenial. Cara berpakaian kasual ala milenial ini mulai ditiru banyak perusahaan agar terkesan kekinian. Dalam berpakaian, pekerja milenial lebih suka menggunakan pakaian kasual seperti kemeja santai, t-shirt, hoodie, sneakers, dan lain-lain. Tidak hanya pria, wanita milenial juga lebih menyukai sneakers dibandingkan high heels. Sneakers sangat cocok bagi para wanita yang aktif, tidak suka ribet namun tetap ingin terlihat fashionable. Salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan dalam merekrut pekerja milenial adalah masalah loyalitas. Kaum milenial suka dengan tantangan dan ingin memperoleh berbagai pengalaman baru. Bagi mereka, aktualisasi diri merupakan hal terpenting dalam hidup. Ketika perusahaan tidak lagi memberikan mereka ruang untuk mengaktualisasikan diri mereka, maka mereka akan berhenti dan mencari tantangan yang baru di pekerjaan baru. Milenial sebagai job hopper adalah sebuah keniscayaan, Anda tidak bisa melawannya. Yang bisa Anda lakukan adalah mengelolanya sebaik mungkin dengan memahami perilaku dan preferensi mereka di tempat kerja. Yasuo Hedi DKK. Milenial lebih suka berbagi dibandingkan memiliki. Lahir dan dibesarkan dalam situasi krisis ekonomi dan ketidakpastian. Milenial tidak seperti generasi sebelumnya yang memandang kepemilikan harta sebagai lambang kesuksesan. Milenial lebih tertarik kepada akses terhadap barang dibandingkan memilikinya. Milenial lebih suka bepergian menggunakan Gojek dibandingkan memiliki kendaraan pribadi. Dalam hal menikmati hiburan,
Milenial juga lebih memilih berlangganan film di Netflix dan lagu di Spotify dibandingkan membeli DVD dan mengunduh lagu di iTunes. Mereka juga lebih suka memanfaatkan kantor bersama co-working space dibandingkan memiliki kantor sendiri. Dengan berbagai kemudahan, milenial pun juga lebih suka membeli makanan lewat aplikasi dibandingkan memasak sendiri di dapur. Hal itu membuat dapur menjadi salah satu bagian rumah yang mulai terdisrupsi karena tradisi memasak di dapur mulai berkurang. Makanan yang tersedia di aplikasi online juga lebih variatif dan murah dibandingkan memasak sendiri. Milenial juga tidak memiliki loyalitas yang tinggi terhadap brand tertentu. Dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, milenial dapat menemukan produk atau layanan yang sesuai dengan budget yang dimilikinya. Dalam memilih produk atau layanan, milenial tidak terlalu mementingkan brand, mereka lebih memperhatikan ulasan dan penilaian konsumen melalui internet. Hal ini berdampak terhadap kelangsungan brand-brand besar. Untuk produk yang sifatnya fungsional, milenial cenderung membeli produk generik yang menawarkan value yang lebih banyak dibandingkan produk branded. Hal ini merupakan peluang besar bagi para pemain produk private brand yang ingin mengincar pangsa pasar kaum milenial. Milenial juga lebih menyukai interaksi daripada distraksi. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksukaan mereka terhadap iklan yang sering mengganggu aktivitas online mereka. Milenial suka komunikasi dua arah, sedangkan iklan biasanya bersifat satu arah. Oleh karena itu, milenial lebih suka mendengarkan pendapat teman-teman mereka di lingkaran media sosial mereka dibandingkan iklan yang dipaksakan dan tidak otentik. Jika Anda seorang pemasar, Anda perlu mengubah strategi iklan Anda. Buatlah iklan Anda dalam komunikasi dua arah agar mampu diterima oleh milenial. Selain itu, Anda juga perlu mempertimbangkan media dalam beriklan. Saat ini, milenial lebih suka mengakses layanan online streaming dibandingkan televisi. Kekuatan televisi sebagai media iklan mulai berkurang seiring maraknya penggunaan telepon pintar. Kebiasaan-kebiasaan lama mulai hilang dan tergantikan. Ada banyak kebiasaan generasi sebelumnya yang mulai hilang dan ditinggalkan milenial. Salah satunya adalah mandi menggunakan sabun batang. Milenial berpandangan bahwa sabun batang tidaklah higienis, apalagi dipakai oleh satu keluarga. Kotoran dan kuman dapat berpindah dari satu badan ke badan lain. Oleh karena itu, milenial lebih memilih sabun cair. Selain itu, milenial juga mulai meninggalkan kebiasaan minum bir dan mabuk. Penjualan bir di Amerika dan di dunia rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya. Penyebab utamanya adalah para milenial. Mereka tidak suka minum bir seperti orang tua mereka. Mereka pun juga tidak menyukai minuman beralkohol. Mabuk bukanlah hal yang keren menurut mereka, karena itu dapat merusak citra diri mereka. Selain itu, milenial juga sangat peduli dengan gaya hidup sehat, sehingga mereka menghindari makanan dan minuman yang tidak sehat seperti minuman beralkohol dan bersoda. Mereka lebih memilih minuman yang sehat seperti air putih. Turunnya penjualan minuman bersoda dan naiknya penjualan air minum dalam kemasan merupakan bukti bahwa milenial sangat peduli dengan kesehatan mereka. Tren hidup sehat ala milenial ini juga dapat dilihat dari naiknya penjualan smartwatch. Di akhir tahun 2015, penjualan smartwatch bahkan mengungguli penjualan jam tangan Swiss. Dengan smartwatch yang terpasang di tangannya, milenial dapat mengukur detak jantung, pola tidur, kalori, dan lain-lain. Smartwatch ini mulai mendisrupsi industri jam tangan yang dengan segudang manfaat yang dimilikinya. Dalam hal menyimpan kenangan, milenial juga menghilangkan kebiasaan mencetak foto dan menaruhnya di album foto layaknya orang tua mereka. Sejak gempuran smartphone, foto-foto mulai disimpan di dalam memori smartphone dan secara online. Bahkan, saat ini foto tidak lagi disimpan, hanya sekedar dibagikan di media sosial dan kemudian hilang dalam beberapa jam. Milenial merupakan generasi yang paling suka berfoto. Dengan adanya smartphone yang dilengkapi kamera yang beresolusi tinggi, berfoto ibarat candu bagi mereka. Mereka dapat berfoto kapanpun dan dimanapun. Keberadaan smartphone praktis membunuh kamera pocket dan mulai mengancam kamera DSLR. Penjualan kamera pun terus turun dari tahun ke tahun. Milenial kurang cakap dalam bersosialisasi. Kaum milenial disebut juga dengan kaum menunduk. Hal ini karena mereka tidak dapat dipisahkan dengan smartphone. Di berbagai tempat dan waktu, mereka sibuk dengan smartphone mereka sendiri. Akibatnya, milenial dipandang sebagai kaum yang tidak cakap dalam bersosialisasi. Sejak kecil, anak milenial juga sudah kurang dalam hal bersosialisasi dengan lingkungan.
Hal ini dapat dilihat dari hilangnya permainan tradisional yang biasa dimainkan seperti layang-layang, petak umpet, tongklak, dan lain-lain. Permainan tradisional yang syarat interaksi ini sudah tergantikan oleh berbagai permainan virtual yang ada di smartphone, sehingga mereka hanya berdiam diri di rumah dan sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ketika berkumpul bersama keluarga pun, para milenial sibuk dengan telepon genggamnya masing-masing dan tidak banyak berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini tentu dapat berdampak buruk pada hubungan keluarga, baik suami istri maupun orang tua anak. Ketergantungan yang tinggi terhadap smartphone membuat kemampuan sosial milenial tidak terlalu baik. Salah satu contohnya adalah dalam menggunakan eye contact ketika berbicara. Eye contact merupakan salah satu etika dalam berinteraksi dengan lawan bicara. Ketika berbicara seharusnya Anda menatap lawan bicara Anda, mereka merasa dihargai dan didengarkan. Sayangnya, hal ini mulai ditinggalkan milenial sehingga kadang mereka dianggap tidak sopan. Efek keranjingan smartphone juga berdampak pada kurangnya percakapan langsung face-to-face conversation. Karakteristik milenial yang sangat tidak menyukai keribetan membuat mereka lebih nyaman berinteraksi secara online dibandingkan bertemu langsung. Percakapan online memungkinkan mereka berinteraksi dengan banyak orang dalam waktu yang sama, tidak harus peduli dengan penampilan, dan akan lebih menghemat waktu dibandingkan bertemu langsung dengan orang. Hal itu membuat mereka kehilangan beberapa kemampuan dalam berkomunikasi langsung seperti memainkan ekspresi wajah, berbahasa basi, dan menggunakan bahasa tubuh. Selain itu, mereka juga tidak tahu dan paham tata krama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dampak jangka panjang, milenial akan terlihat seperti robot yang tidak paham dengan ekspresi. Sungguh ironis, ketika generasi milenial mampu mencapai kemampuan termutakhir abad ke-21 dengan bantuan beragam teknologi tercanggih, mereka justru terbelakang dalam hal kemampuan berinteraksi sosial paling dasar dan paling sepele. Yeswa Hadi di KK. Milenial memiliki preferensi hiburan yang berbeda. Milenial memiliki selera humor yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika generasi sebelumnya menyukai grup lawak seperti Sri Mulat, Warkop DKI, Bagito, P-Project, Cagur, dan lain-lain, milenial lebih menyukai stand-up komedi. Mereka lebih menyukai STN di UP Komedi karena materi yang dibawakan pelawak sesuai dengan hidup yang mereka jalani dan ditampilkan kebanyakan oleh milenial juga. Selain itu, stand-up komedi juga berisi pesan-pesan sosial yang mendalam tanpa melupakan kebutuhan dasar manusia yaitu tertawa. Dalam hal musik, milenial juga memiliki selera yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika generasi sebelumnya sangat mengandrungi musik rock, milenial lebih menyukai musik R&B, hip-hop. Akibatnya, penjualan album musik rock terus menurun dari tahun ke tahun. Milenial tidak menyukai musik rock karena tidak mau dianggap tua dan disamakan dengan generasi sebelumnya. Meredupnya musik rock juga disebabkan oleh kemunculan layanan musik streaming yang merupakan akses utama milenial dalam menikmati musik saat ini. Spotify, Apple Music, dan Amazon Music merupakan beberapa contoh aplikasi musik streaming yang digandrungi milenial. Aplikasi tersebut mampu menyalip penjualan album musik berupa CD dan unduhan, sehingga era musik dengan format fisik mulai berakhir, terdisrupsi. Media hiburan lain yang juga hilang akibat preferensi milenial yang berbeda adalah radio tradisional AM bagi FM. Sebagai gantinya, milenial memilih mengakses podcast lewat smartphone mereka. Podcast memiliki karakteristik yang sama dengan radio, namun dapat diakses secara digital melalui smartphone dan juga memiliki konten yang bervariasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Selain itu, milenial juga memiliki preferensi yang berbeda dalam hal olahraga, khususnya golf. Golf dipersepsikan sebagai olahraganya orang kaya, konservatif, dan banyak uang. Nilai-nilai ini sangat tidak cocok dengan milenial. Milenial menginginkan kesetaraan, inklusivitas, dan keterbukaan. Akibatnya, peminat olahraga golf semakin lama semakin habis dan industrinya mulai mengalami penurunan. Kesimpulan buku, milenial sangat suka fleksibilitas dalam bekerja, sehingga mereka mampu mengubah budaya kerja seperti perubahan jam kerja, tempat kerja, pakaian, kontrak kerja, dan lain-lain. Lahir dan tumbuh di saat krisis dan di kala situasi dunia yang tidak pasti membuat milenial tidak terlalu berorientasi kepada kekayaan materi. Ada beberapa produk yang hilang karena kebiasaan milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya seperti sabun batang, bir, minuman beralkohol, album foto, dan kamera. Ketergantungan dan kecanduan yang akut terhadap smartphone membuat milenial tidak terlalu cakap dalam bersosialisasi secara langsung.
Ada beberapa jenis hiburan yang tidak relevan lagi dan mulai ditinggalkan milenial seperti grup lawak, musik rock, radio AM bagi efek dan olahraga golf. Itulah 6 buku pengembangan bisnis referensi dari kami. Bagaimana menurut kalian? Tulis referensi buku bisnis lainnya di komentar.